Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas akan mengulas tentang motor yang tidak bocor dan juga tidak ngebul tetapi olinya cepat habis atau telat. Jadi menurut pengalaman saya selama di bengkel, yang sering saya dapatkan di saat mengetap oli terutama di motor matic itu olinya sudah habis olinya sudah habis atau tinggal sedikit. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusi dan cara mengatasinya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 poin 4 poin ini akan kita kupas tuntas dan cara merawatnya. Poin yang pertama adalah filter udara. Filter udara yang sudah kotor kita akan kupas tuntas penyebab kenapa filter udara bisa menyebabkan oli cepat habis. Dan yang kedua adalah putaran mesin. Dan yang ketiga adalah kualitas oli yang kita pilih sendiri Yang keempat adalah pergantian oli. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang filter udara. Dan di sini saya sudah menyiapkan motor sejuta umat yang sering kehabisan oli padahal mesin kering tidak ngebul tetapi setelah ditap olinya habis. Maka kita akan jelaskan satu persatu. Yang kita akan kupas kali ini adalah filter udara. Oke, kita perlihatkan di bagian filter udara. Mengapa filter udara ini bisa menyebabkan tekor oli? Kita buka dulu. Nah, ternyata di filter udara ini sendiri terhubung ke ruangan mesin melewati selang hawa yang ada di dalam sana Di dalam sana ada selang hawa. Nah, posisinya di sini. Ini adalah selang hawa yang langsung menuju ke mesin atau silinder head. Jadi logikanya kalau di saat putaran mesin tinggi, udara yang disedot oleh mesin ini sangat besar Kevakuman di sini itu sangat besar. Jika filter yang ada di sini itu mampet, otomatis mesin akan menyedot yang namanya ruang hawa. Ini. Ruang hawa ini langsung menuju ke bagian silinder head. Posisinya di sini, dan di sini adalah putaran oli yang sangat cepat sekali, cipratannya sangat cepat sekali. Jadi kalau selang ini pecah, otomatis oli akan meluber akan derewes kemana-mana ini oli. Jika ini pecah, otomatis di lubang ini adalah lubang yang mengeluarkan oli atau hembusan mesinnya. Jadi secara logika di saat putaran mesin tinggi, oli yang nyiprat ke sini itu akan kesedot dan masuk di box filter ini. Jadi secara logika jika mesin ini berputar di putaran tinggi, udara yang disedot itu membutuhkan udara yang banyak, sedangkan di sini itu mampet. Maka di sela-sela di sela-sela lubang yang ada lubangnya itu akan menghasilkan kevakuman yang luar biasa Jadi oli maupun segala macam akan ikut tersedot ke bagian filter ini. Apalagi ini masih kering Jadi karena ini hanya dipakai di pemukiman, jadi putaran mesinnya cukup rendah. Jadi untuk oli tidak mungkin bisa tersedot ke sini. Cuman untuk mesin-mesin yang dipakai atau motor-motor yang dipakai di jarak jauh, di perkotaan yang tidak macet, itu besar terjadi kemungkinan oli akan masuk ke box filter ini. Itu juga berpengaruh kurangnya oli atau habisnya oli, sedangkan mesin tidak ngebul. Itu poin pertama yang akan kita bahas. Jadi untuk pergantian filter oli, filter udara ini diusahakan jangan sampai terlalu kotor. Dan filter udara ini sendiri juga
cukup mudah kita ganti sendiri di rumah ya. Hanya menggunakan obeng kita bisa menggantinya. Kita tinggal lepas saja, itu cukup mudah dan bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Poin yang kedua adalah putaran mesin ya. Bisa kita ketahui kalau di motor matic ini putaran mesinnya untuk start aja dia sudah meraung-raung ya, untuk motor matic ini. Jadi putaran mesin di motor matic ini cukup tinggi, baik itu untuk start atau untuk berjalan santai. Jadi untuk pergantian oli di motor matic itu diusahakan lebih cepat ya daripada motor bebek, karena putaran untuk motor matic ini terutama untuk start dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Jadi putaran mesin motor matic ini cukup tinggi ya. Sama-sama untuk menjalankan roda 1 meter, kalau motor bebek hanya beberapa putaran, tapi untuk motor matic ini butuh berkali-kali lipat putaran mesinnya. Jadi otomatis pergantian oli harus lebih cepat daripada motor bebek maupun motor kopling. Apalagi kalau sudah terjadi keausan di kampas ganda. Keausan kampas ganda ini juga akan meningkatkan putaran mesin ya, otomatis. Karena kampas gandanya aus, jadi jarak kampas ganda sama lonceng gandanya itu terlalu jauh, otomatis butuh putaran yang lebih tinggi lagi. Untuk standarnya di 1500 atau 2000 rpm sudah bisa menjalankan roda. Karena kampas gandanya aus, maka butuh 2500 sampai 3000 rpm roda baru bisa berputar, dan itu juga mempengaruhi sekali untuk durabilitas atau durability dari oli mesin itu sendiri. Dan juga para pecinta racing ya, untuk roller racing itu juga mempengaruhi sekali untuk kualitas atau durabilitas oli ya, karena roller racing itu akan menggeser putaran mesin ya. Jadi putaran mesin itu kesannya seperti bertenaga gitu, motor jadi kayak bertenaga gitu. Sedangkan itu malah mempengaruhi sekali untuk mesin itu sendiri, karena dipaksa untuk menggerakkan roda itu harus dipaksa mesin itu berteriak ya untuk roller racing itu. Jadi mesin berteriak itu roda baru berputar, sedangkan untuk roller standar itu mesin hanya berputar sedikit roda sudah bisa berputar. Itu namanya menggeser putaran mesin ya, untuk mendapatkan tenaga maksimal untuk menggerakkan roda. Seperti halnya kita di motor bebek mengganti gear belakang yang lebih besar, itu persamanya kalau di motor matic itu mengganti rollernya ya. Mungkin kalau kita turunkan hanya 1 gram 2 gram sih tidak masalah ya, tidak terlalu begitu. Cuman kalau terlalu ekstrim, wah itu tenaga nggak dapat iya, motor cepat rusak juga iya. Jadi itu untuk putaran ya, mengapa oli mesin cepat habis itu bisa disebabkan juga karena putaran yang terlalu berlebihan. Dan poin yang ketiga kali ini yang akan kita bahas adalah kualitas oli. Kualitas oli itu sendiri bukan berarti mahal dan murahnya atau merek ini dan merek itunya ya. Tapi untuk kualitas oli yang akan kita bahas kali ini, yang akan mempengaruhi dari berkurangnya oli secara cepat itu adalah keasliannya dan palsunya, asli atau palsunya. Jadi untuk oli yang asli itu sudah teruji di suhu yang akan dipergunakan. Misal oli motor itu sudah teruji di suhu kerja motor ya. Jadi oli itu tidak akan mudah menguap seperti halnya oli palsu. Sedangkan oli palsu itu oli yang dibuat secara acak-acakan ya, secara tidak ada ujian dan juga tidak ada penelitian khusus ya untuk tingkat keawetan oli, juga tingkat mendidihnya oli, itu tidak ada penelitian khusus. Jadi disarankan berhati-hati untuk memilih
oli, apalagi zaman sekarang ini sudah mayoritas 50% di pasaran itu olinya sudah tidak asli ya. Jadi teman-teman harus bisa pinter-pinter untuk memilih kualitas oli yang asli itu sendiri. Jadi bukan dari mahal dan murahnya ya, lebih baik murah tapi asli daripada kita beli mahal tetapi olinya oli palsu. Jadi teman-teman harus bisa mencari oli yang sekiranya oli itu memang 90% asli ya. Jadi keyakinan untuk membeli oli itu teman-teman harus pintar-pintar memilih tempat. Untuk recommended sih, kalau oli yang asli kalau saya beli sih di pom bensin ya, pom bensin besar dan juga di market-market besar ya. Jangan dibeli di sembarang tempat ya. Untuk oli ini sangat penting sekali untuk mesin kalian semuanya. Dan yang poin yang terakhir adalah pergantian oli. Pergantian oli yang teman-teman lakukan di motor kalian sendiri. Untuk pergantian oli sendiri kalau di motor bebek itu standarnya di 2000 km. Tetapi itu juga di jalan yang tidak macet-macetan. Jadi lebih baik pergantian oli kita analisa sebagaimana kita menjalankan motornya ya. Kalau berjalannya di kondisi permacetan, kita harus rutin mengecek ya, mengecek kadar oli itu sendiri, apa sudah berkurang, apa warnanya sudah terlalu hitam pekat. Itu kita harus sering-sering untuk mengecek ya, karena patokan dari kilometer itu tidak menentukan hasil akurat. Kalau di macetan kan roda tidak bergerak tapi mesin terus berputar, otomatis tidak tercantum di kilometer karena roda tidak berputar. Karena yang dicatat di kilometer itu adalah roda yang berputar, jadi bukan putaran mesin ya. Jadi untuk patokan kilometer sendiri itu tidak akurat. Jadi disarankan teman-teman harus bisa membedakan motor itu digunakan di perkotaan atau di kampung, di jalanan yang menanjak atau gimana. Teman-teman harus bisa memperhatikannya sendiri. Untuk pergantian oli itu sendiri lebih baik mengeluarkan uang 40 ribuan ganti oli daripada menunda-nunda, nanti akhirnya bisa habis jutaan ya, sayang sekali. Dan spare part saat ini yang ada di pasaran itu sangat sulit dicari keoriannya ya, keasliannya. Jadi kita keluar uang 1 juta, 1,5 juta itu belum tentu yang spare part yang kita dapatkan itu benar-benar asli dan awet. Jadi sangat sayang sekali kalau spare part bawaan motor ini kita sepelekan begitu saja ya. Karena kalau sudah kita perbaiki atau kita bawa ke bengkel itu sangat sulit sekali pulih ya. Pulih 100% itu sangat sulit sekali, dan keawetannya itu sudah menurun ya. Karena spare part yang kebanyakan dipakai sih spare part imitasi atau merek-merek lain selain AHM itu sendiri, atau spare part originalnya motor itu sendiri ya. Kebanyakan kita sudah memakai spare part yang imitasi karena keterbatasan biaya dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pergantian oli sebaiknya kita keluarkan uang 30 sampai dengan 40 ribu, kita rutinkan ya. Jadi untuk pergantian oli di perkotaan mungkin kita bisa ganti oli 1 bulan sekali. Mungkin kalau kita berada di desa, motor juga tidak jarang dipakai di jarak yang jauh, bisa kita lakukan 1,5 bulan sekali ya. Jadi lebih baik kita keluarkan uang sedikit untuk menjaga kondisi mesin itu sendiri. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan
komen. Dan untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab atau belum mendapatkan jawaban, bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya bantu jawab ya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.